Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Ned Erwin, mahasiswa International Women University dengan NIM 209200273. Video ini saya buat untuk memenuhi salah satu tugas ujian tengah semester Manajemen Pengetahuan dengan dosen pembimbing Ibu Epi Sopriyati SAGMM. Pudis ID, solusi belajar bisnis kuliner. Pudis adalah platform media sosial yang mengajarkan kita untuk memulai bisnis kuliner dari nol sampai kita bisa. Ini materi yang akan saya bawakan. Sales bagus, profit kecil. Kenapa ya? Nah, Pudis, sales saya selalu tercapai setiap bulan, bahkan kadang over target. Tapi kenapa ya profitnya sering tidak sesuai target? Harusnya 25%, paling tercapai 15-18%. Misalnya, target profit 25% per bulan targetnya ya. Omset 150 juta per bulan, berarti profit 25% dikali 150 juta. Nah, totalnya itu 37.500.000. Ternyata setelah berjalan omset naik 175 juta. Tapi masalahnya persenan profit cuma 15%. Artinya profit bersih 175 juta dikali 15%. Totalnya itu 26.250.000. Harusnya kalau sesuai target 175 juta dikali 25%, totalnya itu 43.750.000 rupiah. Nah, selisih realisasi dan targetnya adalah 43.750.000 dikurangi 26.250.000. Nah, totalnya itu 17.500.000 per bulan. Artinya, kalau 1 tahun kondisi yang sama terjadi, kita kehilangan 17.500.000 dikali 12 bulan. Totalnya itu 210.000. Gede gak tuh? Nah, perlu khawatir gak dengan kondisi ini? Masih berpikir bisnis owner gak harus detail soal angka? Nah, mengapa terjadi kondisi di mana sales bagus tapi profit tidak tercapai sesuai target? Kenapa sih bisa terjadi? Karena ada beberapa faktor penyebabnya. Yang pertama, harga pokok penjualan tidak sesuai target. Harga bahan baku naik tanpa ada antisipasi. Overstock atau pembelian bahan baku yang boros, barang rusak, penggunaan yang boros, atau packaging. Pengelolaan bahan baku tidak sesuai dengan SOP. Kehilangan barang akibat pencurian. Bahan baku rusak atau salah handling tidak sesuai SOP. Yang kedua, biaya operasional atau OPEX meningkat. Pengelolaan jumlah karyawan boros tidak sesuai target. Pengeluaran rumah tangga yang boros, listrik, air, dan lain-lain. Banyak kerusakan sehingga butuh banyak perbaikan. Jika kita presioner, maka persen revenue sharing akan jadi beban terhadap OPEX jika menggunakan sistem persen dari sales. Yang ketiga, biaya marketing stabil atau meningkat. Biaya marketing juga dapat membuat profit makin kecil jika yang digunakan adalah persen dari sales. Makin besar omset, maka persen biaya marketing makin tinggi atau meningkat, sehingga akhirnya profit jadi makin kecil. Penting sekali harus disesuaikan dengan bijaksana untuk bulan berikutnya setelah dilakukan evaluasi. Bukan berarti biaya marketing jadi di-cut atau dikurangi, karena dalam bahasan ini sales naik atau stabil tapi profit turun. Bisa jadi sales naik gara-gara marketingnya bagus, tapi profit tidak tercapai akibat HPP dan OPEX naik tidak sesuai target. Yang keempat, biaya back office meningkat. Gaji karyawan kantor terlalu tinggi akibat rekrutmen. Biaya back office meningkat, biaya equipment dan biaya akomodasi. Pengeluaran office lainnya yang membesar atau internet, listrik, dan lain-lain. Nah, yang kelima, muncul biaya lain-lain di luar rencana. Sering terjadi ya. Nah, yang membuat profit tergesur dalam pengeluaran yang di luar rencana, misalnya bayar denda pajak, kerusakan fasilitas kantor yang harus segera diperbaiki, pembelian kendaraan owner yang sebetulnya tidak diperlukan, biaya perjalanan yang tinggi dan over budget, biaya pengeluaran owner atau direksi yang dibebankan ke perusahaan, dan lain-lain. Nah,
Dari 5 poin tersebut, sahabat Buddhis coba cek lagi dan buat checklist untuk mengetahui dan mendapatkan penyebab utama mengapa sales tercapai atau bahkan naik, tapi kok profit makin kecil. So, langkah antisipasi apa yang harus dilakukan agar biaya 5 poin tersebut tidak sampai terjadi dan berimpak besar terhadap profit kita? Yang pertama, buat target dan kontrol semua number, sales, HPP, OPEX, marketing, back office. Yang kedua, meeting mingguan khusus number, wajib dilakukan. Yang ketiga, solusikan cepat jika ada number yang tidak sesuai dan memberi indikasi yang tidak tepat. Yang terakhir, buat KPI, reward, dan punishment untuk seluruh tim yang terlibat dengan semua urusan angka. Nah, mungkin itu yang harus dilakukan agar tidak berimpak besar terhadap profit kita. Nah, dapat disimpulkan bahwa tim marketing ternyata punya peran penting dalam membangun brand dan meningkatkan penjualan serta bertanggung jawab langsung terhadap profit perusahaan. Seperti apa yang telah disampaikan Tung Desem Waringin, bahwa marketing adalah mengkomunikasikan suatu nilai tambah atau perceived value yang lebih tinggi. Nah, dengan harapan apa yang saya sampaikan bisa dipahami baik oleh teman-teman. Saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman yang sudah menyimak dan menonton. Mohon maaf jika banyak kata-kata yang salah. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.